Kecelakaan maut melibatkan 3 kendaraan, yakni 2 truk dan 1 sepeda motor, terjadi di Jalan Raya Desak-Besuk, Lumajang, Jawa Timur, Senin pagi. Akibat kecelakaan, 2 orang yang berboncengan sepeda motor meninggal di lokasi kejadian. Sementara 1 sopir truk luka berat karena terjepit badan truk. Menurut saksi mata, sepeda motor yang berjalan dari arah selatan diduga hendak menyeberang menuju SPBU. Dari arah berlawanan, melaju truk tanpa muatan. Tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Truk baru berhenti setelah menabrak truk bermuatan kayu yang sedang terparkir di pinggir jalan. Meninggal ada berapa, Pak? Meninggalnya sementara yang pengendara sepeda motor, bapak tadi identitasnya nggak tahu. Kalau yang perempuan tadi anak sekolah MTS Lumajang, namanya siapa tadi? Rodatul Ria kalau nggak salah. Untuk proses penyidikan lebih lanjut kita masih gali saksi, kita masih belum bisa ngasih keterangan yang pasti. Polisi dibantu warga mengevakuasi sopir truk serta 2 jenazah pemotor untuk dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Kasus kecelakaan ditangani Polres Lumajang, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor monyet yang bersembunyi di dalam toilet Polsek Jatinegara, Jakarta Timur siang tadi. Petugas harus berhati-hati agar monyet tidak panik dan menyerang balik. Monyet yang diduga belum dewasa ini akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Sebelumnya, seorang pekerja lepas di Polsek Jatinegara kaget mendapati seekor monyet ada di dalam toilet saat hendak buang air dan kemudian langsung melapor ke pemadam kebakaran. Kerannya ada di kamar mandi, ya. Alhamdulillah tidak beberapa lama, ya, hanya beberapa menit berlalu kita bisa evakuasi dengan selamat, ya, tentunya. Diduga monyet ini merupakan peliharaan warga yang lepas hingga akhirnya masuk ke kantor polisi. Monyet ini kemudian akan diserahkan ke Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Jakarta Timur. Gara-gara utang, seorang ayah menganiaya anak tirinya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Pelaku tersebut emosi saat datang menagih utang, namun dibalas perkataan kasar dari korban. Pemirsa, selain kasus kekerasan seorang ayah terhadap anak tirinya di Makassar, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Informasi pertama dari aksi koboi jalanan yang kembali terjadi. Kali ini dilakukan seseorang dari dalam mobil berplat khusus. Diduga pelaku kesal karena tidak diberi jalan saat berusaha menyalip dari sisi kanan di ruas jalan tol Jagorawi. Seorang pengendara mobil di ruas jalan tol Jagorawi kilometer 11 Cipayung, Jakarta Timur ini merekam saat mobil berplat khusus kedinasan mencoba menyalip dari sisi kanan yang sempit. Namun usahanya tersebut dihalangi pengendara mobil di depannya. Kesal usahanya gagal, pengemudi mobil berplat khusus kendaraan dinas ini kemudian beralih ke sisi kiri dan memepet jalur laju kendaraan di depannya. Tiba-tiba pria tersebut mengacungkan senjata api ke arah pengemudi minibus hitam di sampingnya. Menanggapi peristiwa yang terjadi pada Minggu 18 September itu, aparat kepolisian dan PT Jasa Marga menyelidiki identitas pengendara mobil dengan terlebih dulu mencari perekam video. Sudah ramai di medsos terkait dengan video di mana mobil berplat dinas menodongkan senjata kepada kendaraan yang ada di depannya, baik kendaraan Avanza. Diduga mobil tersebut berplat dinas, namun sampai saat ini kami dari pihak kepolisian, dari PJR masih melakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan petugas dari Jasa Marga. Dikarenakan juga karena kemarin ketika kejadian berlangsung
tidak ada pelaporan terhadap kami dari pihak kepolisian maupun jasa. Polisi mengimbau pengendara mobil yang menjadi korban penodongan senjata api untuk segera melapor guna kepentingan proses penyelidikan. Seorang pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tewas diamuk massa di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini. Naasnya, pemuda bernama Muhammad Reza tersebut belakangan diketahui merupakan korban salah sasaran. Korban diteriaki begal oleh orang yang berseteru dengannya. Puluhan orang di Jalan Faisal, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan terprovokasi dan mengejar seorang pemuda yang diteriaki begal. Massa pun menganiaya pemuda yang diketahui bernama Muhammad Reza ini hingga tewas. Ironisnya, pemuda 20 tahun ini merupakan korban salah sasaran. Faisal diteriaki begal oleh seseorang yang berseteru dengannya di bawah jembatan tol layang di Jalan Andi Pangeran Petaran. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan penganiayaan itu mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa batu serta pakaian terduga pelaku yang dipenuhi bercak darah korban. Polisi kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka provokasi dan pelaku penganiayaan. Polisi juga mengejar pelaku penganiayaan lainnya yang diperkirakan berjumlah 40 orang. Salah satu teman yang diajak yang perselisihan pada saat itu berteriak bahwa mati lari dan berteriak juga pencuri, sehingga korban ini menyelamatkan diri, lari masuk ke Jalan Faisal 12. Spontanitas orang-orang yang ada di bawah jalan layang dan di Jalan Faisal 12 itu mengejar pelaku dan ditemukan, didapat dan langsung dimassa. Para pelaku dikenakan pasal 338 junto pasal 170 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Gara-gara masalah utang, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya anak tirinya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Pelaku tersulut emosi saat menagih utang mendapatkan perkataan kasar dari korban. Penganiayaan antara ayah dan anak tirinya di Jalan Kakatua 1, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, terekam kamera pengawas. Kejadian ini berawal saat pelaku mendatangi korban di rumahnya untuk menagih utang. Warga sekitar berusaha melerai keduanya. Pasca kejadian tersebut, pelaku melarikan diri. Sementara korban yang sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong. Polisi berhasil menangkap Asrul Daeng Tompo di Maros setelah pelaku sempat berpindah-pindah tempat persembunyian. Gara-gara hutang, pria berusia 58 tahun ini tega menganiaya anak tirinya hingga korban tewas. Korban meminjam uang kepada pelaku 5 juta rupiah dan berjanji akan dilunasi menjadi 6 juta rupiah. Namun korban baru membayar 3 juta rupiah. Sementara pelaku yang datang untuk menagih hutang mendapat perkataan kasar dari korban. Tersulut emosi, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Berarti 5 juta, kembali 6 juta. Dalam jangka 2 bulan. Dua bulan? Iya, 2 kali bayaran. Sebelum kejadian ini sudah berapa dia bayar di kembalian kita? Baru 3 juta. Keterangan yang kita dapatkan untuk sementara, motifnya ini adalah utang piutang. Jadi tersangka memberikan uang piutang kepada korban, dan pada saat ditagih korban dia tidak terima dan terjadi cekcok di situ. Akhirnya terjadilah perkelahian dan mengakibatkan tertusuknya korban ini oleh si tersangka ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 351 ayat 3 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Ngawi, Jawa Timur, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Korban dibunuh anak lelaki yang merawatnya selama ini karena ingin mencari pekerjaan.
Wahid, 50 tahun, warga desa Gayam, Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tidak bernyawa di ruang tamu rumahnya. Korban pertama kali ditemukan anak perempuannya Erika Sekar Ayu yang curiga rumah ayahnya dalam kondisi gelap dan pintu terkunci. Saat ditemukan, pada tubuh korban terdapat sejumlah luka tusukan. Sementara anak korban lainnya atas nama Fahri Agung Ervanto tidak diketahui keberadaannya. Saat diperiksa, Erika juga tidak menemukan pakaian adiknya di kamar. Baju ini darai, tak buka lagi, posisi dada ini udah bolong 3, kayak ditusuk pisau. Di situ kan di rumah cuma ada adik saya sama bapak. Terus kecurigaannya ya pertama di adik. Setelah hampir 1 minggu buron, pelaku pembunuhan yang tak lain anak laki-laki korban berhasil ditangkap polisi di wilayah Solo, Jawa Tengah. Dalam pelariannya, Fahri Agung bersembunyi di sebuah masjid. Saat ditangkap, polisi juga menemukan pisau yang digunakan korban membunuh ayahnya. Dari pengakuan tersangka, dirinya tega membunuh ayah kandungnya karena tidak ingin lagi merawat korban yang menderita stroke. Alasannya, pelaku ingin mencari pekerjaan. Berapa kali? Kalau lihat itu 3. Sempat hentikan darahnya nggak? Enggak. Kamu tinggal aja? Iya. Setelah saya sadar itu saya panik ya. Panik langsung kabur itu. Itu kenapa saya kayak gini, saya gitu gak tahu gitu. Pelaku ditemukan berdasarkan hasil lidik dari informasi warga di Pasar Kliwon di Solo. Tadi sebelumnya pelaku sempat melarikan diri, menghilang dari lokasi kejadian. Pelaku sendiri siapa dan? Pelaku sendiri merupakan anak dari korban atas nama Fahri. Tersangka dijerat pasal KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Seorang ayah tega membunuh anak kandungnya di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Usai membunuh putri kandungnya, pelaku memutilasi korban. Aparat Polsek Tembilahan Hulu dibantu warga berusaha menangkap seorang ayah yang tega membunuh dan memutilasi anak kandungnya di wilayah Tembilahan Timur, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pelaku dengan keji juga mempertontonkan organ hati anaknya yang masih berusia 9 tahun yang telah dikeluarkan. Menurut warga setempat, pelaku mengalami gangguan jiwa dan mengamuk tanpa gunakan busana. Polisi menggelar olah TKP dan mencari potongan tubuh korban. Hasilnya ditemukan sejumlah potongan tubuh korban di sekitar lokasi. Selanjutnya potongan tubuh korban disatukan dan dievakuasi ke RSUD Selasi Tembilahan. Cari informasi di mana anaknya, kami tidak menemukan. Akhirnya kami coba kembali lagi hidup, tidak bisa juga, dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Akhirnya kami lebih keluarga lagi. Ternyata ada abangnya yang paling tua, ya, yang tinggal di lorong seberang, dan kami minta untuk abang beliau itu untuk membujuk. Akhirnya reda amukannya, dan dia melepaskan parangnya. Pelaku dibawa ke Polsek Tembilahan Hulu dan akan diperiksa kejiwaannya ke Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru. Seorang pemuda tega menikam ibu kandungnya sendiri hingga tewas di Tarakan, Kalimantan Utara. Pelaku kesal karena tidak direstui untuk menikah. Pria berusia 35 tahun ini digiring warga Kelurahan Juwata Laut, Tarakan Utara, Kalimantan Utara. Pria berinisial MS ditangkap warga untuk diserahkan ke polisi. Pelaku ditangkap karena menikam ibu kandungnya dengan sebilah pisau hingga tewas. Pelaku mengaku kesal pada sang ibu karena tidak merestui pernikahannya. Adu mulut pun sempat terjadi. Perkataan korban yang menolak permintaan pelaku membuat aksi sadis pelaku terjadi. Korban ditikam 10 tusukan dengan pisau. Setelah kami lakukan pendalaman lebih lanjut kepada tersangka dan juga saksi-saksi, kita dapatkan gambaran kejadian pada saat itu, yang mana
Kejadiannya si tersangka ini sebelumnya dia memang sempat berdebat dengan korban, yang mana korban ini juga merupakan ibu kandungnya sendiri. Polisi sudah menetapkan pelaku menjadi tersangka dan ditahan di Polres Tarakan. Pemeriksaan juga dilakukan karena ada dugaan pelaku mengalami gangguan jiwa. Atas aksinya, pelaku diancam hukuman minimal 7 tahun penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Di Purworejo, Jawa Tengah, seorang pria tega menganiaya ayahnya dengan kayu hingga korban meninggal dunia. Polisi menyita 1 tongkat kayu yang digunakan pelaku. Warga desa Ngaglik, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah gempar dengan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pasalnya pelaku penganiayaan merupakan anak laki-laki korban dengan riwayat mengidap gangguan kejiwaan. Peristiwa tersebut diceritakan sendiri oleh pelaku, Imam Mahmudin, kepada tetangganya sesaat setelah penganiayaan. Bersama 2 warga lainnya, Salamatun kemudian memeriksa korban yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga pun melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Setelah sampai di rumah, informasinya kan lagi membaca Al-Quran. Tiba-tiba anak kandung, ya tidak tahu permasalahannya seperti apa, lalu tahu-tahu pokoknya pakai pentungan mukul pakai kayu. Pak korban itu di bagian kepala sebelah kiri mengalami patah tulang tengkorak. Betul, yang bersangkutan memang mempunyai riwayat gangguan jiwa dan pernah berobat di rumah sakit jiwa. Polisi menyita sebuah tongkat kayu sepanjang kurang lebih 60 cm. Kasus pembunuhan ini dilimpahkan ke Polres Jawa Tengah, sementara korban dimakamkan di pemakaman desa setempat setelah divisum. Pemirsa, dihadapkan dengan masalah, janganlah tersulut emosi. Usahakan untuk tetap tenang dan berpikir jernih agar tidak diselesaikan dengan kekerasan yang nantinya justru akan berujung penyesalan. Seorang remaja perempuan menjadi korban pemerkosaan 4 anak di bawah umur. Informasi selengkapnya usai jeda.